masih begini, sialan. Udah. Oke. Aku mau jelasin yang Nadia dulu ya. Nat, jadi gimana cara buat fitur tabelnya itu? Caranya buat fitur tabelnya itu. Nah, caranya kamu buat fitur tabel itu, kalau aku tuh kan grouping yang dari hari. Nah, kalau kamu, karena itu muncul semua senyawaku yang di hari, makanya aku pilih yang di hari. Yang semuanya yang di masa panen, di masa panen pun nggak apa-apa, kayaknya sih kayak gitu. Kalau aku pakainya ini karena komplit senyawaku munculnya di sini. Nah, nanti dijelasin tuh kenapa kita pilihnya berdasarkan hari, kenapa pilihnya yang metode misalnya kayak gitu. Nah, terus kamu ke Sitoscape, kan habis di running di JNPN, ntar kamu ke Sitoscape. Nah, di Sitoscape itu kamu Excel-nya diekspor kayak biasanya itu. Nah, nanti kan muncul lah ini berdasarkan apa gitu. Nah, habis itu cari senyawa yang kamu mau aja. Kan dari banyak kayak gini, ya udah di select misalnya aku mau yang ini viral ini. Nah, itu dilihat di unique search ini. Nih paling akhirnya ini. Nah, ini kan kalian kebanyakan masih dalam bentuknya TSR bla 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 bla. Nah, itu harus kalian tahu lah kalau itu tuh masuk hari keberapa, ini apa, pokoknya kodenya apa gitu. Itu kalian harus tahu. Nah, nanti itulah yang digunakan dalam pembuatan di fitur tabelnya. Misalnya nih, si cholecalciferol ini ada di B03 ISN ya. Nah, itu B03 ISN itu ini ada satu ya, ada muncul di satu ini. Terus ntar misalnya di sebelah sini, di atas ini juga itu ada misalnya B03 ISN. Berarti totalnya ada satu, ada di sini ada dua. Kayak gitu. Nah, nanti ditaruhlah di sini, di fitur tabel yang mau kita buat. Nah, fitur tabel yang mau kita buat ini senyawanya kayak gini nih. Ditaruhlah senyawanya di ID, kolom ID yang paling kiri. Nah, ini ditulis kode-kodenya kita. Kalau misal kalian nggak nulisnya kode-kode kayak gini, it's okay. Kalian tulisnya yang TSR, bla bla bla, bla bla bla, itu it's okay, nggak apa-apa. Nah, misalnya nih, si cholecalciferol yang tadi itu aku bilang. Nah, ternyata dia ditemuin Unicode-nya ini ada 2 misalnya. Di sini ada, di baris yang ini ada 1, di baris yang ini ada 1, berarti totalnya ada 2. Nah, ya udah ditulis, cari itu misalnya 00 EKA yang tadi ada 2 ya. Ya udah ditulis angka 2 di sini. Kalau misal dia 0 ya berarti 0. Di kode yang ini B02 ISN ada 1. Ya berarti ada 1 senyawanya. Kalau dia ada 0 kayak gitu. Bisa nggak? Nah, oke. Del, paham. Oke, kalau paham kita lanjut. Nah, ini iya apa? Berarti untuk sistematikanya itu berarti hanya kode saja tapi nggak ada rincian kayak ini di 0 atau di apanya gitu, dan apa gimana Del? Ya kan ini tadi aku bilang harus ada rinciannya ya Iga. Kayak misalnya kalian kebanyakan masih dalam bentuk TSR kan? Nih TSR nih, kode TSR kayak gini kan Unicode-nya. Ini kenapa aku nggak dalam bentuk TSR, karena udah aku ganti nama filenya. Kayak gitu, makanya bentuknya dia nggak TSR. Tapi ada juga yang masih nggak ganti, jadi masih ada TSR. Nah, kalian harus tahu aja, oh ini TSR itu tuh apa maknanya. Misalnya nih TSR 011 A9 itu ternyata teman aku tuh B00 IKA misalnya. Nah, itu berarti jumlahnya dia ditemuin ada berapa nih. Di senyawa ini tuh ada berapa. Nah, itu dihitung jumlahnya dia ada berapa. Gitu ya, Ga? Oke. Nah, kita lanjut ya untuk masukin yang fitur tabelnya. Nah, ini kan fitur tabelnya tadi yang diklik yang di titik 3 yang di sini, terus ntar cari foldernya, terus ntar ini munculnya macam ini. Nah, ini kan dalam bentuk yang
komaan ya. Kita harus ganti dulu dia dalam bentuk semikolon. Dalam bentuk semikolon. Nanti dia akan bertabel-tabel. Ini lama banget lagi. Delimited ya? Apa? Iya, nanti bentuknya tabel kayak gitu. Ya, macam ini ya. Terus nanti ini di copy nih yang kode previewnya ini di copy set. Nah, di copy di import. Nah, ini kalau udah diimport, yang tadi kopiannya itu damn. Nah, ini kopiannya itu nanti bisa di iniin di sini. Diapain ya namanya? Ya di paste ke sini. Kayak ini. Ya udah di paste. Nah, library-nya nggak usah ikut library-nya. Nah, macam itu. Ya, jadilah macam ini ya. Kan tadi aku udah, ini aku hapus karena aku udah ada kan kodenya. Nah, itu fitur tabelnya udah masuk. Sekarang kita mau masukin yang metadatanya. Ini aku harus masukin ulang juga soalnya hilang. Nah, ini. Aduh. Nah, nih jangan lupa dijadiin dia semikolon. Terus nanti di copy dari metadata ini sampai ke tutup kurung true. Nah, tutup kurung true, terus di import. Oke, kalau udah kayak gini, ini udah ada tandanya juga, dua-dua datanya udah masuk. Lalu kita bisa running. Iya, nggak apa-apa, nanti aja. Nih, di running. Jam ini, di running. Jam ini. Nah, ini annotation call-nya ini, aku nggak tahu kenapa. Tapi si annotation call ini memang dia error mulu, dia bukan error, error. Memang dia nggak mau, dan itu juga nggak ada pengaruh apa-apa. Jadi bisa dihapus aja annotation call-nya itu. Soalnya juga nggak ada pengaruh apa-apa sih, aku udah coba juga. Langsung kita kita dari sini lagi. Oke. Head metadata. Terus, nah ini tentang install package ini sebenarnya itu juga nggak berpengaruh sebenarnya. Cuma aku masih tetap mengadakan ini karena ya dari cutting tuh pakai ini, cuma nggak ada pengaruhnya, jujur. Cutting siapa, Del? Kenapa ha? Cutting siapa? Aku udah coba. Cutting siapa? Cutting siapa? Cutting Kalintang. Oke. Ya. Maaf, Del, aku mau nanya, Del. Sebelumnya berarti punyamu ini pakai yang terbaru berarti ya untuk RStudio-nya atau versi yang lama? Kalintang dikombin sama tempat Kak Anita. Hah? Kak Anita. Kedengeran nggak? Kak Anita. Iya, apanya yang dikombin? Kalau yang ke tempat Kak Anita tuh combine-nya itu yang di bagian yang heatmap ininya aja. Kenapa? Karena yang atasnya tuh sudah benar. Oke. Dia udah keluar semua. Cuma tempatnya Kalintang itu problemnya dia problemnya tempat dia ini beda case lah sama kita. Tapi visualisasinya itu ngikut tempat Kak Anita. Itulah intinya. Nah, di bagian yang visualisasi aja ininya. Gitu. Dicoba dulu nih, ditengok dulu.
Nah, nih diinstal, kalau udah diinstalnya tuh udah keluar ya hasilnya. Itu pasti, ini tempat aku juga tidak terdownload nih yang bagian sininya. Tapi kalian tengok aja nanti hasilnya. Sama kok dia tengok. Tuh library apa-apanya. Oke. Ini yang fitur tabelnya dijadiin jadi matrix. Udah, kita running saja. Sebenarnya kan udah dia keluar satu-satu ya. Kalau kalian ada yang mau dijelasin, bilang ya. Nah, ini ya udah disesuaikan aja nih kalian mau gambar apa. Gambar warna apa maksudnya. Dia keluar deh. Oke. Kayak gini. Zoom in dong. Kayak gini. Gitu. Impressive. Ya. Aku mau nanya Del, Iya. kalau punya aku kan ada apa ya? Punya aku kan ada tambahan kedalaman ya. Berarti kalau kayak gitu nanti misal kita mau nambah warna untuk yang di bagian sampingnya tuh nanti berarti ada tambahan ini lagi ya, kayak keterangan lagi ya. Iya, kalau misalnya ada tambahan berarti ini di bagian sininya jangan lupa ditambahin. Ini ditambahin di annotation ininya. Terus habis itu ini juga kali kamu harus tambahin di yang di colorsnya ini. Gitu. Terus yang di fitur tabelnya juga fitur tabel. Tambahan kedalaman. Nambah Sebentar, variabel. Iya, sebelah sininya kamu harus tambahin aja di sininya. Gitu ya. Berarti untuk urutannya nanti menyesuaikan yang dari hasil tabulasi awal di Excel ya? Iya, gitu tetap kan. Sebentar dulu Yuda, aku punya pertanyaan yang kamu itu tapi kan itu ada kodenya kan Yik? Kayak kan Ya. Kalau aku kan nggak ada apa Yik? Ada kodenya. Ada, dia kan misalnya kayak misalnya ini kan ini kepalaku nggak ada kedalamannya kan, B003 ISN. Kalau kamu berarti ada kedalamannya kodenya apa Yik? Udah aku tandain sih kedalamannya, jadi kayak kedalamannya apa gitu. Oh ya udah, berarti kan aman ya. Ini pokoknya dalam satu file yang digunakan itu ya harus memuat itu tadi kedalaman berapa misalnya gitu. Oke. Macam itu. Ada lagi pertanyaannya? Ya sebenarnya cuma kayak gitu sih. Aku banyak ketemu errornya itu. Ya paling kalau misalnya ini kalian nggak teliti ID-nya ini nggak diganti apa, ininya ternyata nggak benar, ini kalian nulisnya nggak sesuai sama alamat kalian, alamat si dokumennya. Oke, aku mau nanya. Ya. Kan kamu bilang ada Ya. ada versi yang satu sama versi yang kedua yang katanya lebih gampang. Itu yang mana, yang ini? Yang lebih gampang. Kalau tempatnya Kalintang itu, jujurly itu banyak banget errornya, Yun. Enggak, bukan ini. Yang kamu bilang kemarin, kamu nemu yang versi lebih gampang itu yang gimana? Oh, aduh. Iya. Oh iya. Sebentar, itu di mana ya, Yun ya? OMG. Iya, aku mau nyampein itu juga. Cuma aku lupa ya, itu di mana ya? Ada yang versi lebih gampang juga. Oh ini. Ini sangat gampang sekali. Tuh, cuma begini aja dia. Nih, cuma satu begini aja nih. Filenya dari apa? Aku belajar sendiri, ini pure aku belajar sendiri. Belajar sendiri. Sumber datanya dari mana? Ada dari YouTube. Oh enggak, bukan itu maksudnya.
Dari Excel yang kayak tadi metadata atau apa gitu? Iya, iya dari itu. Ini dari MT ini apa ya? Dari fitur tabel aja ini. Oh, fitur Ini tabel dari doang. fitur tabel doang, iya itu doang. Itu Berarti doang. cuma Nih masuk kalau Excel kalau doang aku kan? mau cobain ya, cobain. Pak, Tapi mau ini coba. mau aku cobain nggak? Biar Iya, kalian cobain tahu lumayan. bentuknya gimana. Hah? Iya. Mau Mau? cobain. Boleh Del, tapi aku juga mau Oke. konfirmasi Del. Berarti untuk dirimu itu waktu Ya. ngerannya itu boleh di ini apa harus di yang tanda apa namanya ini ya pagar itu atau kayak di jiplotnya gitu kalau buat ngerannya kan udah ada itu nih ya. Pagar itu buat Cici note doang sih nggak sih? Oh, ini kalau tanda pagar ini cuma untuk namain aja. Bukan, ini nggak ada pengaruh apa tanda pagar. Berarti nanti ngerannya tuh di jiplotnya diklik tuh yang nomor 6 Iya. itu. Sininya. Tapi nggak apa-apa ya kalau ini kamu klik dari sini, ini nggak apa-apa. Dia nggak akan berbuat apa-apa juga. Oh, Itu oke. oke. Gitu. Ya kita coba ya yang ini nih. Ini kita mau coba hasilnya. Aku masukin MT. Nah, ini sama aja. Ini sama aja, bro. Ini cuma file namanya aja aku ganti ini fitur data. Dari feature table ya? Iya, dari fitur data. Oh, bukan dari metadata. Bukan fitur sebentar dulu ya. Aku tengok dulu, antar dulu. Kok begini nih? Ini apa ini? Sebentar. Aduh. Halah. Namanya nih. Apa ya? Bentar. Value. Sebentar ya, ini value. Oh enggak, salah ini bro. Aku ini buatnya berdasarkan dengan ini default group nih. Yang mana nih? Nah ini berdasarkan dengan Iya, ya. gitu. Jadi ini ada gitu. Ntar dulu mana. Tapi kenapa ini 21 ya? Aduh, aku lupa ya. Ya udahlah, ini kita coba dulu lah. Yang penting kalian tahu dulu ini bentuknya seperti apa. Hah? Ya kalau ini tuh dari defaultnya pokoknya. Dari defaultnya. Ini kan ada yang ke 0. Ini yang acil ke 35, acil ke 25. Ya. Acil segar gitu. Sampai apalah perlakuan yang munculnya waktu itu kan aku metode nggak ada yang muncul tuh ininya. Nggak ada yang muncul berdasarkan metode grouping yang ada di GNPS itu, aku nggak ada yang muncul. Jadi aku cuma berdasarkan perlakuan hari, blank, segar kering, sama yang pelarut. Jadi ini aku dari 3 Excel yang berbeda. Dari setiap runningan. Oh. Dari setiap runningan. Jadi aku ambil yang di grouping dari ini ya, di yang JJJ-nya ini, GGG-nya ini. Misalnya ini berdasarkan hari. Ya, begitulah intinya. Oke. Ya, nah kita tengok aja lah ya hasilnya kayak mana tanpa berlama-lama.
Nah ini cara manggilnya ini lain, berbeda, nggak kayak yang harus dimasukin gini. Itu yang penting tadi itu udah dimasukin, yang penting tadi itu datanya udah dimasukin, ini MT-nya udah dimasukin, tinggal tulis saja MT_Dela, karena ini kan namanya MT_Dela ya. Nanti dia pasti langsung terpanggil sendiri. Asik. Jadi terpanggil. Terus library, kita pakainya cuma ggplot aja. Terus kita buat masuk ke heatmap-nya. Nah inilah ininya, rumus-rumusnya. Dan mana ini? Jeng jeng jeng. Nah inilah hasilnya. Sebentar, aku zoom. Duh, Yun kenapa nih Yun? Hilang maning toh. Kok hilang? Running ulang be. Apa di riwayat ada? Riwayatnya sebelah mana? Nah macam ini. Macam ini bentuknya. Kayak gini. Jadi dia nggak ada legend tambahannya. Jadi dia cuma 0, 25, 35, 45, segar, kering, enhexen, etil, metanol. Kalau misalnya ada kedalaman, dia bakal tulis kedalaman berapa sampai terus ke kanan, terus metodenya apa sampai ke kanan terus. Kayak gitu. Oh, perlakuannya vertikal ya. Iya, jadi dia nggak ada tambahan si legend kayak gini. Kalau kita kan yang kayak cutting-cutting secara umum kan berlegend ya, yang tadi itu. Iya. Jadi ya macam itu, Yun. Kayaknya lebih valid pakai yang pertama ya. Iya, kayak gitu. Del, tapi yang kedua pun juga ACC Del. Enggak. Aku nggak konsul yang ini karena ini nggak, kelihatannya sih nggak benar. Oh, oke. Oh, kira juga ACC tadi. Kocak. Enggak, ini kelihatannya sih nggak benar. Gitu, jadi nggak usah. Karena ya, aku udah ngebuat beberapa heatmap itu yang valid. Nih ya, aku tuh sebenarnya tuh nggak dapet kayak secara